Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Sekali lagi saya mengucapkan untuk manusia-manusia Elohim, Happy Shavuot, Happy Pentakosta 2024, ya, luar biasa. Kita sudah dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim sampai tahun 2024 ini, sangat dahsyat sekali. Dengan pembukaan daftar yang betul-betul ajaib. Seperti biasa, kita harus paham bahwa untuk memahami daftar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dan dengan sudut pandang yang benar. Ingat ya, dan dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ini baru benar, saudara. Ya, jadi tempatkan posisi saudara di posisi yang benar, karena di dalam posisi yang benar ini kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sedangkan di luar akar pola Ibrani, miskin adanya bahkan acak-acakan. Ya. Ingat juga bahwa Bapak Yahweh sudah memberikan the grand plan-nya di dalam daftar Elohim dan ada di dalam tangan saudara dan saya, yaitu dalam bentuk kitab-kitab, yaitu kitab Tanak dan Brit Kadasa. Istilah yang sering di luar sana dengar adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dan ayat-ayat yang tertulis tertera di dalam Tanak dan Brit Kadasa, perjanjian lama atau perjanjian baru, itu sudah memberikan banyak kode-kode penerangan mengenai terjadinya sejak penciptaan Syamayim sampai nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, mohon maaf, bahkan lebih dari itu, yaitu di dalam Yerusalem dan bumi yang baru. Ya, jadi setelah kerajaan 1000 tahun yang tidak lama lagi kita akan masukin, selesai dari situ maka dunia ini akan dibakar dengan api dan akan ada pengadilan tahta putih dan kemudian terjadi pemisahan, ya, yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan akan dibuang di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Sedangkan saudara dan saya yang sudah di rapture plus orang-orang yang ditemukan namanya dalam kitab kehidupan yang ada dalam kerajaan 1000 tahun, itu akan digiring masuk di dalam Yerusalem dan bumi yang baru. Ya, ayat-ayatnya sudah lengkap sekali. Haleluya, kita akan masuk di dalam pembahasan Shavuot atau Pentakos 2024. Pentakos itu dari bahasa Yunani itu 50 penta, ya, dan Shavuot adalah dari bahasa Ibrani. Kita akan lihat terlebih dahulu ayat-ayatnya, yaitu di dalam Imamat 23, ya, Imamat 23 ayat 15 dan 16, ya, 15 dan 16. Ini saja, sebetulnya ayatnya cukup panjang, saudara, ya, hampir seluruh daripada Imamat 23. Tapi kita ambil 2 ayat terlebih dahulu untuk mendasari mengenai Shavuot atau Pentakos. Silakan Brother Henok. Imamat 23 ayat 15. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Haleluya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, kita harus paham, saya yakin saya harap saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu saya beri saudara homework PR mengenai pengajaran Ruach Yahweh Elohim dan juga The Secret of Speak in Tongue, rahasia pengucapan lidah. Saya harap saudara sudah dengar 2 itu. Kalau saudara sudah dengar 2 itu,
ya akan lebih mudah untuk dapat memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, tapi nggak apa-apa, ikutin saja terlebih dulu kalau saudara belum mendengar atau melihat kembali dua pengajaran itu. Setelah pengajaran ini, saudara ambil waktu untuk saudara bisa belajar di dalam dua pengajaran itu. Ya, bagi yang sudah, saudara, saya yakin saudara pasti akan mudah untuk menangkapnya. Itulah keuntungannya kalau saya berikan saudara homework, ya, atau PR. Ya, jadi kita harus tahu bahwa saya sudah menjelaskan di masa sebelum air bah itu dicurahkan, maka Yahweh itu berfirman. Firman yang ada di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan bahwa Yahweh berfirman, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia daging, manusia jasmani. Ya, jadi Bapak Yahweh sudah menyatakan, ruah Yahweh Elohim, rohnya itu tidak bisa menyatu dengan manusia. Ibarat air dan minyak. Tapi jangan dikasih sabun ya. Jadi ibarat air dan minyak itu tidak bisa menyatu, saudara. Itulah kira-kira seperti itu. Ya, Bapak yang menyatakan, rohku tidak akan selamanya bisa menyatu dengan manusia. Ya, bukan selamanya, maksud saya mulai saat itu, maksud saya. Karena apa? Karena manusia itu adalah daging. Dan manusia tanpa ruah Yahweh Elohim, tanpa roh daripada Bapa Yahweh, itu tidak lebih sama, ya hampir sama dengan bahkan lebih rendah daripada beast atau animal. Ya, seperti juga yang ayatnya bisa kita ambil yaitu di dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Ini enak, ini gampang, 2 kepa ya. 2 kepa 222. Jadi ingatnya gampang. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. 2 Petrus 2 ayat 22. Dan bagi mereka, benarlah perumpamaan ini. Anjing kembali ke muntahnya sendiri, dan babi yang telah dimandikan kembali ke kubangan lumpur. Ya, terima kasih. Jadi manusia tanpa ruah Yahweh Elohim itu nggak lebih dari binatang. Binatang liar atau binatang jinak, pokoknya namanya binatang. Nah, sifat-sifatnya juga seringkali lebih buruk dari binatang. Ya, itulah manusia tanpa ruah Yahweh Elohim. Nah, cara kerja ruah Yahweh Elohim sejak di dalam firman-Nya yaitu dalam Kejadian 6 ayat 3 sampai Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Dan ini berselang hampir lebih dari 2000 tahun lebih ya. Ya, hampir 2000 tahun lebih ya. Itu cara kerja daripada ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap dan pergi. Ya, hinggap dan pergi. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, saudara bisa dapat pengajaran ini di ruah Yahweh Elohim ya. Karena di sana lebih jelas penjelasan saya mengenai hal ini. Tanpa ruah Yahweh Elohim, manusia adalah binatang. Dan cara kerjanya saat itu hanya hinggap dan pergi. Contoh yang saya berikan adalah Simpson. Pada saat ruah Yahweh Elohim turun ke atas Simpson, maka dia menjadi manusia yang super, yang luar biasa. Tetapi pada saat dia ditinggal oleh ruah Yahweh Elohim, dia tidak bisa apa-apa, bahkan dia tidak mampu mempertahankan 2 biji bola matanya. Saya bisa lihat, dia begitu betul-betul tidak mempunyai kemampuan apa-apa jika ditinggal oleh ruah Yahweh Elohim. Saudara tahu sendiri ceritanya, karena dia matanya tidak terkontrol, maka matanya dicungkil. Ya, saudara tahu sendiri. Jadi itu salah satu contoh. Ada masih banyak contoh yang lain. Ya, saya ambil salah satu contoh saja. Jadi cara kerja ruah Yahweh Elohim, ya, sejak Kejadian 6 ayat 3 sampai Kisah Rasul,
Ya, nanti saat pencurahan ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap pergi, hinggap pergi, hinggap pergi. Saat dia hinggap, maka orang itu akan menjadi manusia yang super. Contohnya Daud, ada ruah Yahweh Elohim, dia mengalahkan Goliat. Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian Misael, hananya Azaria. Dia dibakar dengan api, di tungku api, tidak terbakar. Karena ada ruah Yahweh Elohim, ya kan? Saat itu. Ya, jadi hinggap, dan setelah itu dia, yaitu ruah Yahweh Elohim pergi. Nah, di dalam cara kerja ruah Yahweh Elohim setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, ya, setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, maka ingat ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, darah Yeshua memegang peranan yang sangat penting. Ya, darah Yeshua memegang peranan yang sangat penting dan sangat luar biasa. Kalau sebelum kematian Yeshua, maka dosa hanya ditutup dengan darah binatang, yaitu domba, lembu, sapi, atau burung merpati. Ya, akan tetapi setelah kematian Yeshua, maka yang membersihkan manusia atau menyingkirkan dosa itu adalah darah Yeshua. Darah, ya, Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Itulah yang mampu membersihkan. Dan karena itulah, ya, terjadi sebuah transformasi yang luar biasa, perbedaan yang luar biasa. Kalau dulunya ruah Yahweh Elohim itu hinggap dan pergi, tetapi masa daripada setelah pencurahan ruah Yahweh Elohim sampai nanti masa rapture, itu ruah Yahweh Elohim tinggal, dwelling dalam hidup saudara dan saya, dalam tubuh saudara dan tubuh saya. Ingat Rabi Saul mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Bait Elohim? Kita bisa lihat. Dan ini juga dikatakan oleh Yeshua di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Silakan Brother Henok untuk baca sebentar. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. 17, yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ya, terima kasih. Saudara paham ini, ayat ini? Yeshua mengatakan dia tinggal bersama kamu selamanya. Dan kamu mengenal, kita mengenal, saudara dan saya mengenal. Karena apa? Karena ruah Yahweh Elohim tinggal bersama kamu, bukan cuma tinggal. Dan dikatakan lebih jelas lagi, akan berada di dalam kamu. Jadi ruah Yahweh Elohim bersarang, itu ceritanya begitu, saudara. Ya, bersarang di dalam tubuh kita, bersarang di dalam pikiran kita, bersarang di dalam kehendak kita, bersarang di dalam jiwa, roh, dan tubuh kita. Bisa lihat di sini. Inilah yang disebut dwelling. Nah, sekarang masalahnya, saudara memberikan akses atau tidak kepada ruah Yahweh Elohim untuk mengkontrol hidup saudara. Rabi Saul mengatakan kalau kamu penuh dengan ruah Yahweh Elohim, hendaklah kamu juga dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim. Ada yang dipenuhi tapi nggak mau dipimpin. Nah, itu lama-lama bisa mendukakan Roh Kudus, mendukakan ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi saudara paham akan cara kerja keberadaan ruah Yahweh Elohim di zaman kita sekarang ini. Ya, tidak terlalu sulit
Karena kita sudah menerima darah Yeshua. Yang dilihat oleh Ruach Yahweh Elohim adalah ada darah atau tidak ada darah. Itu dulu. Ada darah, dia tinggal. Nggak ada darah, ya jalan dewe gitu loh. Ya jalan sendiri. Ya kan? Tapi juga pada saat dia tinggal, saudara harus memberikan dia akses. Kita bisa lihat, untuk dia bisa menuntun, membimbing kehidupan saudara dan saya juga. Ya, saudara bisa lihat. Jadi kita harus kasih akses. Jangan Ruach Yahweh Elohim suruh tinggal, tapi nggak dikasih akses. Begitu ya. Untuk bergerak di dalam kehidupan kita. Ya, ini dahsyat, saudara. Ini dahsyat. Karena itu, hubungannya dengan speak in tongues. Speak in tongues itu nggak turun dari Syamayim, saudara. Nggak. Speak in tongues itu sudah ada di dalam saudara. Sudah ada karena prinsipnya adalah Ruach Yahweh Elohim itu sudah ada dalam hidup saudara. Jadi masalahnya cuma satu, yaitu saudara mau aktifkan atau tidak, begitu saja. Ya, jadi bukan saudara harus menunggu ada suara atau ada getaran atau apapun yang dari luar, tidak. Sesungguhnya sudah ada di dalam saudara, gitu loh. Ya, asal saudara di dalam Yeshua, Yeshua dalam saudara, itu sudah requirement-nya atau apa itu requirement? Apa ya requirement? Persyaratan. Ya, terima kasih, Direktur. Terima kasih. Persyaratannya, ya persyaratannya itu sudah komplit, begitu loh. Tinggal saudara melangkah, ngerti maksudnya? Ya, seperti naik sepeda. Dulu waktu naik sepeda jatuh bangun, saudara, ya kan? Tapi kalau nggak dicoba, kalau saudara tidak pancal atau apa itu bahasa Indonesia yang baku ya, atau tidak saudara ya melakukan apa itu ya, dinaiki kemudian di kakinya di kayu ya seperti itu. Kalau saudara nggak jalan begitu loh, ya. Nah pas belum bisa mengaktifkan, tiba-tiba dapat konsep yang salah, kemudian mengeluarkan statement yang salah. Wah, itu parah, saya bilang. Ya, parah, saya bilang. Padahal speak in tongues itu adalah karya Ruach Yahweh Elohim. Dan nanti alasannya banyak. Harus bisa bahasa lain, bahasa manusia lain. Loh, jelas kok. Speak in tongues itu ada dua pengertian. Saudara, ikutin ya pengajaran saya mengenai the secret of speak in tongue, ya, rahasia pengucapan lidah. Saudara akan sangat-sangat paham sekali di sana, sangat jelas kok. Ya, jadi caranya adalah saudara pahami Ruach Yahweh Elohim sudah di dalam saudara dan saudara tinggal mengaktifkannya, ya. Saudara juga bisa putar puji-pujian, penyembahan di pelayanan menorah playlist, dan saudara ikutin worship-nya. Itu bisa caranya begitu. Nyamber begitu loh ya. Jadi terkena impact-nya, ya. Terkena impartasinya seperti itu, ya. Dipaham dalam hal ini. Jadi Ruach Yahweh Elohim itu tinggal dalam kehidupan saudara saya, ya. Nah, kita akan melihat sedikit sejarahnya mengenai Shavuot. Di mana saat itu bangsa Yisrael dipimpin oleh Bapa Yahweh keluar dari Misraim, Mesir, ya. Dan kalau siang hari dituntun dengan tiang awan, malam hari dituntun dengan tiang api, ya kan? Jadi siang hari kayak dipayungin begitu, malam hari juga nggak kedinginan, hangat begitu. Wah, luar biasa nggak ya? Itu tiap hari loh, saudara. Tiap hari, saudara. Bisa melihat seperti itu. Mana ada orang Indonesia lihat seperti itulah, gak ada, saudara. Ya toh? Ya kan? Mungkin adanya cuma satu kalau ada kebakaran. Jadi tiang awannya hitam. Ya kan? Karena kebakaran. Nah, saya lihat di sini bahwa di satu titik Moshe itu diperintahkan kepada Bapa Yahweh untuk naik ke Gunung Sinai. Dan saat itu dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum,
Dan pada saat itu dia mendapatkan 2 loh batu. 2 loh batu. Ya. Dari Bapak Yahweh yang natah batunya, yang nyiapkan batunya adalah Bapak Yahweh, yang nulis juga Bapak Yahweh, yaitu 10 ketetapan Yahweh. Ya. Nah, saudara tahu ceritanya, bahwa saat dia turun, lawang sudah puasa 40 hari 40 malam, tiba-tiba kok turun, dengar pesta di bawah. Ternyata mereka, ya, Mose dan Yosua saat itu melihat orang Israel kesetanan karena menyembah anak lembu emas yang mereka beri nama Yahweh juga. Itu kurang ajar, gitu loh ya. Nah, saudara bisa lihat ya, itu kisahnya seperti itu, bisa baca sendiri ya. Ya, jadi saudara bisa baca sendiri. Dan di satu titik, ya, Mose marah, ya, Mose marah. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat Mose berkata kepada semua suku Israel, siapa di pihakku, ikut aku. Yang berpihak kepada Mose adalah keturunan dari Lewi. Ya, keturunan dari Lewi. Nah, apa yang terjadi? Keluaran 3 ayat 28. Inilah yang diperintahkan Mose, yaitu mereka harus membunuh saudaranya sendiri yang ikut di dalam penyembahan daripada anak lembu emas. Silakan Brother Henok bisa untuk membaca. Terima kasih. Keluaran 32 ayat 28. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Moshe. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Ya, sudah bisa lihat. Jadi pada saat hari itu, di mana Mose turun membawa Torah, ingat ya, pengertian Torah ini tuh luas, ya. Pengertian Torah itu luas. Termasuk kita bisa mengatakan 2 loh batu itu adalah Torah Yahweh. Ya. Jadi ingat ya, pengertian Torah itu luas. Tapi apa yang dibawa oleh Mose dari Gunung Sinai itu juga Torah, karena Bapak Yahweh memberikan instruksi, ya, pengajaran. Itulah Torah juga. Saat turun, ya, kemudian terlihat orang Israel tergila-gila, ya kan? Dan kemudian Mose memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang involved atau berkenaan dalam penyembahan itu, dan yang mati 3.000 orang. Jadi saat Torah itu turun, itu yang mati 3.000 orang. Ini bicara mengenai apa? Torah itu kudus, ya, dan manusia itu daging. Itu dia. Kalau manusia yang daging itu kena sesuatu yang kudus dari Bapa Yahweh, maka tewaslah manusia. Kita bisa lihat, nggak mampu manusia ini menerima Torah, begitu loh. Ya, karena Torah itu kudus, dan yang mati 3.000 orang. Akan tetapi, ya, ingat ya, kita harus tahu perbedaannya. Saat ini, saat dimana Keluaran 3:28 itu adalah sebelum kematian Yesus. Walaupun, ya, kotoran dosa itu ditutupi oleh darah domba, darah binatang, itu pun tidak mampu membuat manusia mampu menerima Torah. Sudah bisa lihat, sehingga mati, tewas 3.000. Nah, peristiwa ini ternyata berulang kembali, saudara. Yaitu pada saat peristiwa Pentecost, Shavuot. Saat setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, dan kemudian 50 hari setelah itu, nanti kita lihat ya, perhitungan ketepatannya ada di mana ya. Ya, saya ambil perkiraannya dulu ya. Tapi nanti kita akan di belakang daripada pengajaran ini saudara akan mengerti ya, mengapa kita merayakan Shavuot pada hari Minggu tanggal 16. Ya, kok tidak tanggal berapa ya? 12 ya. 12.
12 ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, 12. Ini masih banyak saudara yang yakin saudara bingung. Ada yang bingung nggak? Tidak bingung. Tidak, Pak. Wah, keren ya. Bingung berarti saudara sudah paham. Tidak, Pak. Nonton yang Matius 24 itu loh, ada petunjuknya. Iya, iya, iya. Oke. Masih ada yang bingung. Oke, sini aja. Saudara, siapa yang bingung? Nggak apa-apa, ini bukan soal cari salah atau tidak salah. Yang bingung, saudara raise hand. Siapa yang masih bingung? Saudara bingung? Wih, nggak ada yang bingung. Wah, puji Bapak Yahweh lah kalau gitu. Berarti yang di luar sana yang bingung. Padahal saudara belum lihat penjelasan saya sudah nggak bingung. Wah, hebat nih. Puji Bapak Yahweh. Saudara dapat pengertian luar biasa ini sebelum saya khotbah ini berarti kalau gini ya. Karena ada ruah Yahweh, Pak. Nggak ada yang bingung. Iya kan? Iya baik kalau gitu. Ya, saya sih nggak yakin sih. Saya yakin saudara masih juga bingung juga. Apalagi yang diintimidasi. Ya, pasti ada yang bingung juga gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, nah peristiwa itu berulang kembali tetapi dengan satu kondisi yang berbeda. Bedanya apa? Yaitu di mana bedanya itu yaitu pada saat pencurahan ruah Yahweh Elohim, Shavuot, Pentakos, itu Yesua udah mati dan udah bangkit. Jadi darahnya sudah dicurahkan. Nah, itu bedanya. Sehingga pada saat hari raya Pentakos atau Shavuot, juga yang diselamatkan itu 3.000. Silakan Brother Enoch bisa baca Kisah Rasul 241. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau pertamanya, Shavuot yang pertama, yaitu di mana Torah itu turun, maka 3.000 orang mati. Karena apa? Karena Torah itu kudus. Manusia itu masih ya di dalam posisi banyak tainya, banyak kotorannya karena hanya ditutup oleh darah domba, darah binatang. Maka yang tewas itu 3.000. Sedangkan hari raya Shavuot, Pentakos setelah kematian Yesua, ya, ingat, ruah Yahweh Elohim itu ya kudus. Sama kudusnya, dan ruah Yahweh Elohim itulah yang membawa Torah, yang memberikan Torah ya kepada Moshe, tetapi bedanya adalah saat hari raya Shavuot setelah kematian dan kebangkitan Yesua, darah Yesua sudah ada di dalam manusia-manusia yang beriman kepada Yesua. Kita bisa lihat, sehingga itulah yang memampukan manusia bisa hidup pada saat hari raya Pentakos. Ternyata apa yang terjadi? 3.000 jiwa diselamatkan, dibaptis. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa lihat ya. Ini luar biasa, saudara, pengertian ini. Ya. Nah, dan Shavuot atau Pentakos itu mempunyai nilai 50. Karena penta, ya. Penta itu 50. Nah, kita akan melihat hal ini, yaitu mengenai 50. Kita tahu bahwa di dalam huruf-huruf Ibrani itu ada gematria, ya. Jadi gematrianya itu huruf Ibrani itu ya Alef, ya yang atas ya, atas kiri ya. Memang ini seharusnya dari kanan ke kiri, tapi nggak apa-apa deh, supaya saudara nggak bingung. Ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, dan terusnya sampai Tau. Ya, itu ada 22 huruf. Ya, setiap huruf itu punya angka gematria. Angka gematria Alef 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 4, ya, Vav 6, Zayin 7, Chet 8, Tet 9, Yod
10, setelah 10 bukan 11, tapi kelipatannya, yaitu kaf. Huruf kaf itu angka gematrianya 20, lamet 30, mem 40, nun 50, samek 60, ayin 70, p 80, sade itu 90, kaf itu 100. Setelah 100 bukan 101 atau 110, tapi kelipatannya, yaitu resh 200, shin 300, tau 400. Jadi itu cara kerjanya, ya. Saya yakin mungkin ini khusus buat yang di luar sono yang belum paham, ya. Jadi ini bukan 1 sampai 22, tidak. Memang ada 22 huruf, tapi setiap huruf mempunyai angka gematria dengan cara yang seperti saya ungkapkan tadi. Nah, kita lihat angka gematria yang 50 itu, Shavuot atau Pentecost itu, ya, yang Shavuot itu adalah huruf nun. Ya, hurufnya adalah nun. Ya, hurufnya nun. Nah, kalau kita lihat huruf nun, itu mempunyai beberapa makna. Ya, dan sebetulnya nun ini piktografnya saya nggak tampilkan ya sayang di sini. Piktografnya itu adalah ikan. Ya. Jadi ada beberapa simbol yang memberikan meaning atas huruf nun ini. Ya. Kalau bisa lihat, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah simbol daripada kesetiaan dan kerendahan hati. Ya. Dan ini disimbolkan dengan burung merpati. Ini simbolnya. Seperti setelah Yeshua keluar dari air saat dibaptis oleh Yohanan Pembaptis, maka yang turun adalah burung serupa dengan burung merpati. Serupa. Bapak Yahweh menggunakan elemen burung merpati. Salah satunya karena burung merpati itu tidak mempunyai gallbladder. Siapa tahu yang namanya gallbladder? Empedu. Iya. Pedu. Makasih. Bahasa Indonesianya adalah empedu. Jadi kalau tahu saudara, empedu itu rasanya pahit. Ya, jadi ini satu-satunya burung yang juga mempunyai keunikan yaitu tidak ada kepahitan. Ya, tidak mengandung pahit di dalam tubuhnya. Tidak punya empedu. Ya, ada pikiran pahit. Karena itu dia bisa mempunyai simbol yaitu faithfulness, kesetiaan, dan juga kerendahan hati. Nggak ada rasa pahit, saudara. Ya, nggak menyimpan kepahitan juga. Ya, inilah salah satu maknanya. Kemudian, yang berikutnya adalah angkanya adalah 50, dan 50 itu berhubungan dengan Yobel. Nah, kalau kita sudah lihat Yobel, maka kita tahu bahwa Yobel itu adalah tahun rest atau perhentian. Kemudian tahun restoration, yaitu tahun pemulihan. Dan kemudian release, kelepasan. Ya, kelepasan dari perbudakan. Nah, betul kan? Saat Ruah Yahweh Elohim turun, maka terjadi, kita bisa rest, kita bisa mendapatkan rest, apa itu namanya? Damai, beristirahat di dalam tangan Bapa Yahweh. Rest, saudara bisa lihat, dan kita bisa rilis dari segala ikatan-ikatan. Ya, dari segala ikatan-ikatan. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih ada yang terikat, yaitu dengan kertas atau apa itu namanya, godong, apa itu, daun, ya, daun kretek, kertas, ya kan, nyedot, kereta api, dan sebagainya. Wah, ini saudara harus minta tolong sama Ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup saudara. Jangan terikat lagi, itu yang minimum loh saudara. Belum lagi yang lainnya. Terlepas, ada kelepasan yang Yeshua HaMashiach lakukan melalui Ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup saudara untuk melepaskan saudara dari segala ikatan-ikatan.
Saya bisa lihat, dan saudara direstorasi kehidupan saudara. Ya, Yeshua mengatakan, Rabi Saul mengatakan di dalam Yeshua kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru datang. Ya, terus saudara terus diperbaharui, direstorasi. Hendaklah engkau diperbaharui di dalam alam pikiranmu. Rabi Saul mengatakan demikian. Kita bisa lihat, dan ini merupakan tahun Yobel. Nah, ini Yobel spiritual, saudara. Ya, nanti Yobel fisik itu kapan? Kapan? Yobel fisik. Rapture 1000 tahun, Pak. Kerajaan 1000 tahun. Betul. Itu secara fisik dunia ini. Ya, secara fisik dunia ini. Rapture juga, ya, itu merupakan Yobel secara fisik sebelum masa 666. Oke? Jadi saudara paham ya. Jadi ada unsur di sini. Kemudian juga ternyata, ya, huruf Nun ini, huruf Ibrani Nun ini juga mempunyai makna yaitu kingdom, kerajaan, dan pewaris takhta. Ya, pewaris takhta. 1 Kepa 2 ayat 9 dan Wahyu 19 ayat 7. Silakan Brother Enoch. 1 Kepa pasal 2 ayat 9. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita, marilah kita bersukaria, marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Haleluya. Luar biasa ya rencana Bapak Yahweh ya. Saudara dikasih down payment seperti itu, yaitu ruah Yahweh Elohim. Dikasih sesuatu yang berharga sebagai jaminan, ya, nantinya saudara menjadi pewaris takhta. Luar biasa enggak? Dan kita hidup di dalam kerajaan Elohim. Ya, dalam kerajaan Elohim. Luar biasa, saudara. Ya, kita diberi kesempatan yang sangat dahsyat, pengertian yang luar biasa. Ya, jangan sampai kehilangan kesempatan yang seperti ini. Ya, suatu kali nanti kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Selama di bumi ini kita juga adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kita dimiliki oleh Elohim Yahweh. Umat yang dimiliki oleh Elohim Yahweh. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan kita mendapatkan ini karena anugerah. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena hasil usaha saudara, bukan karena kebaikan saudara, atau apapun yang saudara kerjakan, tidak. Ini anugerah. Kita dimasukkan, diangkat, diadopsi menjadi keluarga Elohim. Luar biasa. Ya. Haleluya. Dan sekali lagi, sebelum saya lanjutkan, saudara jangan lupa 2 pengajaran ini. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu Ruah Yahweh Elohim 7000. Jadi kalau saudara bisa mendapatkan pengajaran, 3 pengajaran ini, dan hari ini sangat luar biasa sekali. Ya, jangan lupa ambil waktu untuk belajar Dafar Elohim, merenungkannya, dan terus bertumbuh di dalamnya. Luar biasa. Sekarang, saya akan bawa saudara untuk melihat mengenai perayaan Shavuot. Ya. Tanggal berapa? Ketepatannya. Waktunya, maksud saya begitu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah perayaan Shavuot memiliki tanggal yang tetap? Jawabannya,
Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, karena Tidak. saudara sudah ngikutin, ya. Tapi yang di luar sana kadang-kadang masih kebingungan. Baik, kita akan lihat pelan-pelan, ya. Kita akan lihat pelan-pelan. Pertanyaan yang berikutnya yaitu ada 2 hari raya dari 7 hari raya yang ditetapkan oleh Yahweh, yang tidak tertulis tanggalnya, ya. Yahweh tidak tertulis tanggalnya. 2 hari raya, yaitu hari raya apa dan hari raya apa? Habikurim Wasulung. Wasulung sama Safuot, Pak. Ya. Habikurim, Pak, dan Safuot. Ya, terima kasih. Saudara rata-rata sudah paham, yaitu bahwa 2 perayaan ini itu tidak tertulis tanggalnya, yaitu perayaan buah sulung dan Shavuot. Ya, perayaan buah sulung dan perayaan Shavuot. Kita akan lihat ayat-ayatnya, agak sedikit panjang, enggak apa-apa. Cuman dari ayat-ayat ini kita akan belajar banyak, yaitu di dalam Imamat 23, saya ambil yang penting-penting saja, yaitu ayat 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 33, dan 34. Silakan Brother Enoch, saudara akan melihat 7 hari raya ada di Imamat 23. Silakan Brother, terima kasih. Imamat 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Pesah bagi Yahweh. 6. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. 9. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 10. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. 11. Dan dia harus mengayun-ngayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ngayunkannya, atau perayaan buah sulung. 15. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh, yaitu perayaan Shavuot. 23. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 24. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. 26. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 27. Demikian pula, pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. 33. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya pondok daun, 7 hari bagi Yahweh. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ya, inilah ayat-ayat dan saudara lihat yang saya beri highlight merah, ya. Saudara bisa lihat tanggal-tanggalnya, hari ke-14, hari ke-15, tanggal 1, kemudian tanggal 10, kemudian ada lagi ayat 34, hari ke-15. Ya, saudara bisa lihat. Sedangkan yang saya tulis ayat 11 dan ayat 16, perayaan buah sulung, itu nggak ada tanggalnya. Ya, dan juga ayat 16, perayaan Shavuot juga tidak ada tertulis tanggalnya, nggak ada. Ya, perhatikan tanggalnya ya. Untuk bulannya ngikutin saja ya, ngikutin saja. Jadi kita ngomong soal tanggalnya aja. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa dari 7 hari raya itu ada 5 hari raya yang punya tanggal dan bulan, ya, yang punya tanggal terutama, ya.
hanya dua yang tidak ada, yang tidak tertulis, yaitu perayaan Buah Sulung dan Syafuk. Saudara lihat, kalau saudara perhatikan, saudara Google sendiri saja nggak masalah. Saudara cek bahwa di tradisi yang saudara cek nanti di Google, ya, yang menyatakan mengenai perayaan Buah Sulung dan Syafuk, itu akan muncul suatu list tanggal, saya berikan di sini, yaitu mulai tahun 2021 sampai tahun 2031. Ini supaya untuk memudahkan saudara dapat mencerna. Tanggal Gregoriannya, yaitu tulisan start dan end. Saudara perhatikan, itu adalah kalender Gregorian. Sunday, March 28, ini yang tahun 2021 ya. Sampai ends-nya adalah Sunday, May 16, Mei 16. Kemudian tahun 2022, ya, Days of Omer, ya, penghitungan Omer, yaitu mulai Sabtu, April 16 sampai Sabtu, Juni 4. Ini Gregorian. Nah, kalau saudara lihat di dalam kalender Ibrani sebelah kanan sendiri, Hebrew dates, ya, tanggal-tanggal Ibrani, maka tanggalnya tetap, yaitu 16 Nisan sampai 5 Sivan. Ya, saya ambil contoh. Days of Omer, ya, hari perhitungan Omer tahun 2021, itu Ibraninya, kalender Ibraninya adalah 16 Nisan sampai 5 Sivan, 5781. Saya kasih satu list lagi. Tahun 2022. Ya, lihat Ibraninya, kalender Ibrani tetap 16 Nisan sampai 5 Sivan, 5782. Saya paham ya. Yang berubah-ubah di sini adalah Gregoriannya karena ngikutin. Ya, sedangkan yang tetap adalah 16 Nisan dan 5 Sivan. Kita tahu, tadi di atas kan dilihatkan kan, tanggal 14 Nisan, mundur sedikit ya, ayat 5 ya, 14 Nisan itu Pesah, betul ya? 15 ayat 6, 15 hari yang ke-15, hari ke-15 bulan itu adalah perayaan roti tak beragi. Jadi 14 itu adalah Pesah, bulan itu maksudnya bulan Nisan. Dan 15 adalah roti tak beragi. Nah, kalau kita lihat daftar ini, maka 16-nya itu adalah perayaan Buah Sulung. 16-nya. Oke? Dan dihitung 50 hari. Jatuhnya adalah 5 Sivan. Ya, 5 Sivan. Kita lihat tahun 2024. Saudara perhatikan. Nomor 4 dari atas. 2021, 2022, 2023, 2024. Ini paling gampang. Karena tahun kita sekarang. Ya. Kita tahu bahwa perayaan roti tak beragi itu jatuhnya tanggal 22 April 2024. Sehingga kalau dikonvertkan ke dalam kalender Ibrani, maka itu adalah 15 Nisan. Nah, sedangkan April 23, ya, yang lalu, hari Selasa, itu adalah 16 Nisan. 16. Dan inilah yang disebut mereka adalah perayaan Buah Sulung. Karena itu kalau dihitung 50 hari setelah April 2023, jatuh maka tanggal Juni 11, minggu yang lalu. Dalam minggu ini, hari Selasa, Juni 11. Ya, Juni 11, yaitu tanggal 5 Sivan. Tahunnya adalah 5784. Hari ini, tahun Ibrani adalah 5784, tahun Gregorian 2024. Paham ya? Jadi, inilah tradisi yang ada. Dan tidak berubah. Perhatikan. Dari tahun 2021 sampai tahun 30
31, yang namanya perayaan Buah Sulung itu selalu dijatuhkan tanggal 16 Nisan semuanya. Lihat, kalender Ibrani sebelah kanan, semuanya 16 Nisan. Nggak ada yang 17, 18, 19, 20, nggak ada. 16 dari atas sampai bawah. Sudah bisa lihat? Sedangkan perayaan Syafuot juga sama. 5 Sivan. Ya, selalu 5 Sivan. Dari tahun 2021 sampai 2031. Ini diwakili 10 tahun ya. Ini belum tahun-tahun sebelumnya, podo wae saudara ya. Sama saja, sami mawon. Ya kan? 16 Nisan sampai 5 Sivan. Inilah periodenya. Perayaan Buah Sulung buat mereka adalah 16 Nisan sampai 5 Sivan. Akhirnya ada 5 Sivan, yaitulah perayaan Syafuot. Ya, paham di sini. Nah, sekarang kalau kita cross-check tradisi Yahudi dengan Torah yang tadi nih, yang kita baca di atas, ya kan? Kira-kira apa jawabannya? Karena di dalam Imamat 23, ini yang mewakili Torah ya. Ya. Ini ada perhitungan hari ke-14, hari 15, kemudian perayaan Buah Sulung kan tanda tanya kan? Kita akan cari di sana. Kemudian perayaan Syafuot kita juga akan cari. Kemudian ada perayaan peniupan nafiri ayat 24, tanggal 1, tanggal 10 adalah hari penebusan, ya kan, Yom Kippur, dan kemudian hari ke-15 yaitu Pondok Daud. Jadi ada 2, ini yang kita akan fokus. Saya harap saudara bisa paham sampai di sini, fokus ya. Secara list saya buat lebih gampang seperti ini saudara. Pesah 14 Nisan, roti tak beragi 15 Nisan. Buah Sulung kita akan cari. Syafuot kita akan cari. Perayaan Nafiri 1 Tisri. Yom Teruah Rosh Hashanah. Pendamaian Yom Kippur 10 Tisri. Pondok Daun 15 Tisri. Perhatikan ya. 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, ada 5 yang ada tanggal dan bulannya, ada 2 yang harus kita cari sekarang. Ya, yang harus kita cari. Tapi buat orang Yahudi tadi udah tetap. Betul kan? Saudara lihat, saya kembali. Listnya kan tetap nih. Buat orang Yahudi, ya, Buah Sulungnya tetap 16 Nisan. Syafuotnya tetap 5 Sivan. Benar kan? Ya, itu kan menurut orang Yahudi. Berdasarkan perhitungan Omer. Ya, kita lihat ya, benar ya. Kita kembali. Buat kita sekarang ini PR. Buah Sulungnya itu kapan carinya untuk berhubungan dengan Syafuot. Nah, kita akan lihat. Saya ada 2 pertanyaan. Saudara. Pertanyaan begini. Mengapa dalam Imamat 23 Yahweh tidak menetapkan tanggal perayaan Buah Sulung dan perayaan Syafuot? Padahal kalau kita lihat listnya tadi, orang Yahudi tadi, jelas mereka sudah menentukan Buah Sulung itu adalah 16 Nisan, Syafuot adalah 5 Sivan. Betul ya? Kalau kita lihat listnya tadi. Tapi pertanyaan saya, pertanyaan yang muncul, yang harus ditanyakan, ya, kita pinggirkan dulu listnya itu, dan kita fokus di dalam Imamat 23 saja. Mengapa perayaan Buah Sulung dan Pentakos itu tidak ada tanggalnya yang tertulis? Nggak seperti Pesah. Ya. Nggak seperti Pesah. Nggak seperti roti tak beragi. Kalau Pesah 14 Nisan, roti tak beragi. Ya. Roti tak beragi ada 15 Nisan. Ya. Nafiri itu 1 Tisri. Pendamaian 10 Tisri, Pondok Daun 15 Tisri. Itu kan ada semua, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah sulit bagi Yahweh untuk menetapkan tanggal perayaan Buah Sulung dan Syafuot? Apakah sulit? Tidak sulit. Tidak sulit, Pak. Nggak sulit toh mestinya. Betul kan? Nggak sulit. Loh, bukti ini menurut listnya tadi itu kan sudah kelihatan tuh. 16 Nisan sampai 5 Sivan. Yang Buah Sulung 16 Nisan, dan yang Syafuot adalah 5 Sivan. Lah mengapa kok
Bapak Yahweh kok ya repot-repot begitu loh. Kok bikin kita bingung seolah-olah. Kok ditulis ayat 10 dan 11 dan ayat 15 dan 16 dengan memberikan sebuah perhitungan yang harus kita pikirkan gitu loh. Lah kalau dia ngomong aja ya kan, hari ke-16 haruslah engkau membawa ke negeri hasil ayunan dan ayun-ayunkan. Itulah perayaan buah sulung. Lah ya Isa loh. Ya Isa kan ngomong kayak gitu. Dan kemudian dan kamu hitung setelah itu ya kan 50 hari setelah itu yaitulah 5 Sivan gitu atau tanggal 5 bulan itu gitu ya kan. Itulah hari yang ke-50 setelah perayaan buah sulung. Lah gampang tuh mestinya. Lah kok bulat gitu loh. Seolah-olah ya. Kok membingungkan 2 hari raya ini? Begitu. Kan sebetulnya Bapak Yahweh mampu kalau dia bilang pada tanggal 16 bulan itu maka engkau akan membawa berkas-berkasmu dan diayun-ayunkan. Dan hitunglah setelah 50 hari setelah itu, yaitu tanggal 5 bulan itu, ya kan? Maka itulah hari raya Syafuot gitu misalnya kan. Ya kan? Kan bisa seperti itu. Apakah sulit? Sebetulnya kan tidak sulit toh. Nah, ini satu rahasia yang harus digali. Ya, satu rahasia yang digali. Nah, kita akan lihat ya. Perhitungan penentuan buah sulung dan perayaan Syafuot. Ini yang kita akan lihat. Ya, saya berikan kuncinya. Kuncinya yaitu untuk mencari atau menentukan perayaan Syafuot. Itu harus dicari dulu kapan perayaan buah sulung. Ya. Jadi, cari dulu buah sulungnya. Karena apa? Ya, karena perayaan Syafuot itu dihitung 50 hari dari perayaan buah sulung. Ya, jadi ada 50 hari interval, ada 50 hari jenjang waktu. Ya, karena itu kita fokus di buah sulungnya dulu. Kalau buah sulungnya ketemu, maka Syafuotnya pasti ketemu. Karena tinggal nambah 50 hari. Sudah paham ya? Jadi, kalau sampai buah sulungnya kita tahu, ya, ketepatannya, maka kita bisa ngitung. Tambahi saja 50, dan itulah perayaan Syafuot. Ya, oke, kita akan masuk di dalam pembahasan ini. Yang pertama, saudara perhatikan. Kita akan kembali ke perayaan yang pertama terlebih dahulu, supaya saudara mudah. Yaitu di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tadi kita sudah baca, saudara bisa baca sendiri, karena kita sudah baca, yaitu hari ke-14 adalah Pesah. Betul ya? Jadi Pesah itu selalu hari yang ke-14, tanggal 14, itu maksudnya begitu. Bulan itu maksudnya bulan apa? Bulan Nisan. Ya, dan kemudian besoknya, hari ke-15, itu perayaan roti tidak beragi. Yom Hamatsah. Sudah bisa lihat? Ya, cuma beda 1 hari. Ya, beda 1 hari. Nah, saudara perhatikan di sini. Saya masukkan box untuk Pesah dan roti tak beragi, itu kiri atas, saudara bisa lihat ayat 5 dan ayat 6. Saya masukkan box tersendiri supaya saudara dapat paham. Ayat yang berikutnya yang kita akan cari, ingat ya, yang akan kita cari terlebih dahulu bukan Syafuot, tetapi perayaan buah sulung. Ya, buah sulung. Ya, paham. Ayatnya adalah di dalam ayat 9, 10, dan 11, Imamat 23. Ini yang kita cari. Ya. Nah, dikatakan bahwa ayat yang ke-11, dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh. Itu kan, betul kan? Buah sulung kan diayun-ayunkan. Betul ya? Pada keesokan hari setelah Sabat. Ya, setelah Sabat. Nah, ini dia yang harus saudara cermati. Dikatakan pada keesokan hari setelah Sabat. Ada berapa Sabat yang kita kenal? Ada berapa? 3, Pak. 3 Sabat. Pak. 3 Sabat apa saja? Mingguan, Sabat tahun mingguan, Sabat gadol, tahunan. Sabat milenial. milenial. Ya, oke. Yang milenial kita pinggirkan dulu karena itu jaraknya 1000 tahunan. Ya,
Sedangkan kita ini lagi bicara mengenai acara tahunan. Kalau acara tahunan, maka Sabat yang kita maksudkan hanya dua, yaitu Sabat Gadol dan Sabat Mingguan. Nah, yang di luar sana pasti bingung. Apa itu Sabat Gadol? Sabat Gadol itu Sabat besar. Gadol itu besar. Ya, ingat ya, Gadol bukan dodol. Beda, ya, beda. Dodol itu makanan, Gadol itu besar. Ya, Sabat Gadol itu Sabat besar. Jadi perayaan besar. Ya, perayaan besar. Misalnya 17 Agustus. Nah, itu perayaan besar, saudara. Betul ya? Itu perayaan besar. Nah, jadi itulah kalau di dalam kalender Ibrani itu saat itu ada liburan. Kenapa libur? Oh, 17-an, Pak. 17 Agustus. Ya, berarti itulah yang namanya libur besar. Jadi Sabat Gadol adalah Sabat besar. Ya. Dan 17 Agustus itu waktunya beda-beda, saudara. Apakah setiap tahun 17 Agustus itu selalu hari Senin? Atau apakah 17 Agustus itu selalu hari Rabu atau Kamis atau Jumat? Kan tidak tuh ya. Kan itu berubah-ubah, saudara. Ya kan? Saya nggak tahu tahun ini 17 Agustusnya kena hari apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tahun depan, ya, tahun depan berbeda, saudara. Berbeda. Ya. Jadi Sabat Gadol itu berubah-ubah. Bisa jadi Sabat Gadol itu kenanya hari Sabtu. Nah, kalau Sabtu itu namanya Sabat Mingguan. Saudara harus paham di sini. Ya. Jadi ada dua Sabat. Satu Sabat Gadol yang selalu berubah-ubah, ya, harinya. Yang satu adalah Sabat Mingguan. Sabat Mingguan itu Sabtu. Jangan saudara mikir Sabat itu Minggu. Itu pikirannya wong Yunani. Orang Yunani itu ngomong Sabat itu Minggu. Ada yang ngomong juga Sabat itu tiap hari. Wes tambah kacau lagi. Namanya Sabat itu ya Sabtu, saudara. Sabado, Sabat, ya, Sabtu. Ya, nggak bisa dirubah itu, saudara. Hari ke-7 itu Sabat. Ya, nah kita paham. Jadi antara Sabat Gadol dan Sabat Mingguan. Sabat Gadol bisa jatuhnya hari Sabtu. Bisa, karena Sabat Gadol itu selalu berubah-ubah. Contohnya apa? Apakah 17 Agustus bisa jatuh pada hari Sabtu? Ya bisa, Pak. Sabtu biasanya selalu libur kan. Pegawai negeri kan libur Sabtu. Nggak pas. Hari itu 17-an sisan. Acaranya upacara, habis itu sisanya ngopi, ya toh, libur sebabnya. Betul kan? Jadi pas tanggal 17 hari besarnya itu pas hari Sabtu. Jadi itu kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, kita lihat yang selanjutnya. Saudara perhatikan. Tanggal 14 Pesach itu bukan Sabat Gadol. Bukan. Ya, bukan Sabat Gadol. Apa buktinya Pesach itu bukan Sabat Gadol? Siapa yang mau jawab? Apa buktinya Pesach 14 Nisan bukan Sabat Gadol? Buktinya karena baru pas tanggal 15-nya itu laki-laki se-Israel itu diwajibkan naik ke Yerusalem. Oke, kita tampung. Terima kasih Brito. Sister Rice. Baik, Pak. Di dalam kitab Imamat, Saja ya. Saya beri 4 aja, jadi nggak terlalu panjang. Sister Rice, Sister Welda, Sister Julinda, Sister Trivena. Sister Rice, mengapa 14 Nisan Pesach bukan Sabat Gadol? baik, Pak. Di dalam Ya. kitab Imamat, di situ dituliskan bahwa kamu hendaknya merayakan hari raya Pesach itu pada jam 3 sampai jam 5, apa berapa gitu, Pak. Tetapi tidak diperintahkan untuk berhenti dari aktivitas, Pak. Beda dengan untuk perayaan hari raya roti tak beragi. Di situ jelas sekali Bapak Yahweh perintahkan untuk harus berhenti dari segala aktivitas. Jadi artinya bahwa tidak ada perintah dari Bapak Yahweh untuk berhenti aktivitas pada saat tanggal 14 Nisan, Pak. Hanya kita diwajibkan untuk merayakan hari raya Pesach sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Sister Welda mau nambahin? Iya, hampir sama Pak. Cuman pada saat
Yeshua disalibkan itulah buktinya bahwa eh, itu bukan sahabat gadol, tetapi sahabat gadol adalah pada saat sahabatnya itu pada saat sore menjelang malam di saat Yeshua harus diturunkan dari kayu salib karena di saat menjelang malam itulah eh, sahabatnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, Saudara. Nah, Sister Julinda. Sama Pak dengan yang dinyatakan oleh Ibu Rica dan Ibu Helda. Terima kasih. Sister Trivena. Ya, saya kira bukan sahabat gadol karena itu mengingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Itu waktu Pesta itu Pak. Jadi tidak disebut sahabat gadol karena mereka lagi dibawa keluar. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Berarti memang betul semua. Ya, tanggal 14 Nisan itu mereka pergi ke Pilatus. Mereka pergi ke Herodes, balik lagi ke Pilatus, ya kan? Mereka jalan mondar-mandir dari Yerusalem pergi ke Galilea, balik lagi ke Yerusalem, ya kan? Terlihat kalau Sabat nggak boleh jalan-jalan, saudara, nggak boleh keluyuran, dan tidak boleh mengadakan aktivitas. Saat itu orang ramai sekali lihat bukan trial, apa itu trial? Proses penghakiman ya, daripada Yeshua. Jadi 14 Nisan itu bukan Sabat Gadol. Yang Sabat Gadol itu adalah roti tidak beragi. 1 hari setelah itu, tanggal 15. Nah, masalahnya di sini yang muncul. Ayat 11 yang menyatakan hari raya buah sulung dikatakan, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Anda bisa lihat? Pada keesokan hari setelah Sabat. Nah, pertanyaannya ini adalah, ini Sabat apa? Ayat yang ke-11 ini. Sabat mingguan, Pak. Sabat Gadol atau Sabat mingguan. Nah, ya kan? Tadi kita Sabat mingguan. Pertama Pak. ya kan? Hari pertama mingguan. Pak. Tapi kan tulisannya cuma Hari Sabat doang, pertama itu, Pak. ya kan? Kan nggak ada di tulisan saudara Imamat 23 ini setelah Sabat Gadol atau Sabat mingguan, kan nggak ada. Ini yang kadang-kadang orang salah mengerti di sini. Ini Sabat apa? Nah, kita akan cari prinsipnya. Kita akan masuk di satu pengertian. Saudara harus paham, ya, saudara harus paham bahwa bangsa Israel ini, ya, menolak Yeshua HaMashiach sebagian besar, dan itu diwakili oleh para imam kepala. Ingat ya, jadi bangsa Israel saat itu, saat Yeshua ada di situ, itu menolak Yeshua. Ayatnya kita akan lihat beberapa. Silahkan Brother Henok baca Yohanes 19 ayat 14 dan 15 serta Matius 27 ayat 25. Silakan. Yohanes 19 ayat 14 dan 15. Dan hari itu adalah persiapan Pesah dan kira-kira jam ke-6, dan dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Namun mereka berteriak, "Enyakan, enyakan, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala itu menjawab, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Matius 27 ayat 25. Dan sambil menanggapi, seluruh rakyat itu berkata, "Darahnya ada atas kami dan atas anak-anak kami." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat orang-orang Israel diwakili oleh para pemimpin mereka menolak Yeshua. Jelas ya ayatnya. Yang berikut. Di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 65. Kalau saudara lihat ayat ini, mereka setelah kematian Yeshua, mereka pun juga menolak Yeshua. Silakan, Brother. Matius 27 ayat 62. Dan keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, para imam kepala dan orang-orang Farisi dikumpulkan ke hadapan Pilatus. 63 dengan mengatakan, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, 'Aku dibangkitkan sesudah 3 hari.'
64. Oleh karena itu, perintahkanlah agar kubur itu diamankan hingga hari ketiga, supaya para muridnya yang datang pada malam hari tidak dapat mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat, dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan penyesatan yang kemudian akan jadi lebih buruk daripada yang pertama. 65. Dan Pilatus berkata kepada mereka, kamu mempunyai penjaga, pergilah, amankanlah sebagaimana yang kamu tahu. Ya, sudah bisa lihat mereka sendiri mengamati apa yang diucapkan oleh Yeshua. Ya, mereka bukan orang bodoh, mereka ingat apa yang dikatakan Yeshua. Yeshua berkata, 3 hari 3 malam, tanda Nabi Yonah. Seperti itulah anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Mereka aware loh saudara, mereka tahu, mereka sadar. Karena itu mereka datang kepada Pilatus untuk minta supaya dikasih penjaga. Bisa lihat? Karena mereka tahu, kalau sampai itu terjadi, waduh, bubarlah ceritanya mereka. Begitu loh, ceritanya begitu ya. Dan mereka mengatakan Yeshua adalah si penyesat. Kita lihat apa yang terjadi setelahnya, yaitu Matius 28 ayat 11 sampai 15. Silakan Brother. Matius 28 ayat 11. Dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. 12. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu. 13. Sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. 14. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. 15. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari. Dan perkataan ini telah tersiarkan antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Iya, terima kasih. So, bisa perhatikan ya, apa yang terjadi sebelum kebangkitan Yeshua dan setelah kebangkitan Yeshua. Mereka betul-betul sepakat, ayat 12. Ya, dengan mengambil kesepakatan. Siapa itu? Yaitu dikumpulkan bersama para tua-tua. Jadi, pemimpin-pemimpin Israel betul-betul menolak kebangkitan Yeshua. Menolak Yeshua, ya, termasuk menolak kebangkitannya. Ya, betul-betul mereka sepakat dan mereka mengambil langkah yang sangat nyata bahwa mereka menolak proses kebangkitan Yesus. Ya, oke. Pahami ini, saya akan bawa saudara nanti kita sedikit mungkin akan kembali, ya. Saudara perhatikan. Saya akan masuk terlebih dahulu mengenai saya akan tambahkan. Mereka bukan cuma menolak Yeshua saja, bahkan mereka menolak ruah Yahweh Elohim. Yaitu Markus 3 ayat 22, 28, dan 30. Silakan Brother. Markus 3 ayat 22. Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem berkata, dia memiliki Beelzebul, dan dengan penghulu roh-roh jahat, dia mengusir roh-roh jahat. 28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa semua dosa anak-anak manusia akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. 29. Namun, siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. 30. Sebab mereka, yaitu para ahli kitab, berkata, dia memiliki roh najis. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, bukan cuma Yeshua saja yang ditolak, tetapi mereka sudah melampaui garis merah, garis batas. Yaitu mereka mengeraskan hati, dan itulah yang disebut sebagai penghujatan terhadap Ruach HaKodesh. Ya, hujatan terhadap Roh Kudus. Nyata-nyata Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri, dan banyak mujizat, tetapi mereka buta, dan mereka mengambil kesimpulan bahwa di dalam Yeshua ada Beelzebul.
penghulu roh-roh jahat. Ini kurang ajar, begitu. Ya, jadi mereka betul-betul menolak Yeshua dalam segala hal, dari mujizatnya, dari kesaksian-kesaksian, dari pengajaran Yeshua, ya, juga manusiawinya Yeshua juga minta disalibkan, termasuk ya bangkitannya itu juga ditolak. Ini ditolak. Ya, oke. Setelah siman baik-baik, kita akan lihat spirit penolakan ini. Nantinya, bisa akan masuk di dalam fase yang ini, yaitu mengenai bagaimana menentukan perhitungan perayaan dua sulung dan perayaan Shavuot. Yaitu kita harus melihat dari sudut pandang yang benar. Itu lihat Yeshua HaMashiach sebagai penggenapannya. Ya. Nah, ada satu peristiwa di mana setelah Yeshua bangkit dari antara mati, terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 15 sampai 17, inilah merupakan titik perayaan buah sulung, yaitu Yohanes 20 15 sampai 17. Silakan Brother Reno. Yohanes 20 ayat 15. Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun. Dia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di manakah engkau telah meletakkan dia, maka aku akan mengambil dia." 16. Yesus berkata kepadanya, "Hai Maria," sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, "Rabi," itulah yang disebut guru. 17. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah menjabak aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Iya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, ini sebetulnya saya harus ganti bukan Maria tapi Miriam. Ya, Miriam. Ini yang betul. So lihat, saat Miriam Magdalena ini, dia mencoba untuk menahan Yeshua. Yeshua mengatakan satu kalimat di dalam ayat 17. Ini dikatakan, "Jangan menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku." Jadi saat itu Yeshua bangkitnya itu Syabat. Yeshua bangkit Syabat, dia bangkit tidak sendiri, saudara. Bangkit bersama siapa? Oh, Ya, para orang kudus, ya, nabi-nabi yang bersama dengan para orang kudusnya, ya kan? Ya Abraham, ya Yosef, ya kan? Dan kemudian Yeremia, ya Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Misael, Hananya, Azaria, ya kan? Para nabi. Nah, saat Yeshua sudah keluar hari Sabat, ternyata dia nggak langsung naik ke Syamayim. Enggak. Dia masih berada di bumi dan para manusia-manusia itu, ya, yang dibangkitkan dia itu, dia masuk ke Yerusalem, menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, Matius 27 ayat 53. Sesudah kebangkitan Yeshua, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, baru setelah ini, ya, besoknya, hari Minggunya, ya kan, terjadi peristiwa Yeshua ketemu dengan Miriam saat itu. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10, ya, coba kita baca ya. Silakan Brother Reno. Efesus 4 ayat 8. Oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 9. Dan bahwa dia telah naik, apakah itu selain bahwa dia pun pertama-tama telah turun ke bagian bumi yang lebih bawah? 10. Dia yang telah turun adalah juga dia yang telah naik ke atas segala langit, sehingga dia dapat menggenapi segala sesuatu. Ya, terima kasih.
Saudara bisa melihat di sini, inilah sebetulnya yang merupakan penggenapan daripada peristiwa buah sulung. Karena Yesua membawa semua jiwa-jiwa yang telah dibangkitkan yang ada dari dalam satu tempat yang namanya pangkuan Abraham, ya, dia bawa kehadirat Bapa Yahweh, ya, di Syamayim dibawa. Inilah yang disebut sebagai peristiwa unjukan, peristiwa buah sulung, ya. Ayatnya jelas, dan pada hari apa terjadinya? Tidak lain adalah pada hari Minggu. Ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 1. Silakan Brother Reno. Yohanes 20 ayat 1. Dan pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat batu itu sudah terangkat dari kubur itu. Makasih. Sudah bisa lihat? Jadi perayaan buah sulung itu selalu jatuhnya pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu itu selalu. Karena tertulis peristiwa ini, ya. Tapi kalau saudara lihat dari list yang di atas, buah sulung mereka jatuhnya hari Selasa tahun ini. Kita bisa lihat, padahal berdasarkan peristiwa ini, karena sudut pandang kita adalah Yesua, maka kita bisa menentukan, ayatnya jelas, pada hari pertama pekan itu, ya, minggu itu, pada hari pertama hari apa? Ya, hari Minggu, ya kan? Jadi dengan sudut pandang yang jelas, maka dengan sudut pandang yang jelas dan tepat, yaitu Yesua, kita bisa menentukan hari raya buah sulung adalah selalu pada hari Minggu. Tapi kalau ngikutin tradisinya Yahudi, harinya berubah-ubah. Sudah bisa lihat? Ya, sudah lihat. Nah, oke. Jadi paham ya, peristiwa ini adalah berbicara mengenai peristiwa buah sulung. Yesua bawa jiwa-jiwa yang ada sebelum kematian Yesua, yang sudah mati, yang berada di dalam pangkuan Abraham, dibawa ke Syamayim pada hari Minggu. Ya, nah, saudara perhatikan, bagaimana dengan perayaan Shavuot? Tadi kan perayaan buah sulung. Kita sudah dapat perayaan buah sulung itu selalu hari Minggu. Ya, ayatnya ada di dalam Imamat 23 ayat 15-16. Bisa minta tolong Brother Henok bisa dibaca sekali lagi. Imamat 23 ayat 15. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan, 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Ya, terima kasih. Saya akan pelan-pelan menjelaskan dua ayat ini. Ini dua ayat ini kritikal sekali, saudara. Sangat kritikal sekali. Perhatikan baik-baik. Fokuskan energi saudara di dua ayat ini. Saya akan jelaskan. Dan saya harus jelaskan supaya betul-betul saudara paham. Ya, saudara perhatikan. Di sini ada dua kata syabat. Pertama ayat 15 dan yang kedua ayat 16. Ya, ayat 15 dikatakan, kamu harus menghitung bagimu hari setelah Sabat itu, hitungnya berapa? Yaitu genap 7 pekan. Itu ayat 15. Sedangkan ayat 16 dikatakan, hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari. Saya bisa lihat, saya berikan gambarannya secara gampang, yaitu lihat seperti ini. Jadi ayat 15 dikatakan, hari setelah Sabat itu, ngitungnya itu harus 7 pekan. 7 pekan itu adalah 7 hari. 7 hari itu 1 minggu ya. Dikali 7 jadi 49 hari. Tapi dihitungnya dari Sabat itu. Begitu. Nah, sedangkan ayat 16, perhatikan. Ya, sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7 harus menghitung 50 hari. Jelas ya? Yang satu warna merah, yang satu warna biru. Yang satu Sabat warna merah, yang satu Sabat warna biru. Sudah paham? Bisa lihat? Ya, oke. Sekali lagi. Yang merah,
Ayat 15 itu harus dihitung 49 hari. Sedangkan ayat 16 dihitung 50 hari. Saudara tahu apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Yang merah dengan yang biru. 7 pekan tambah 1 hari, Pak. Ya, Hemitah dan Yobel, Pak. oke. Ini akan memperjelas saudara. Yang merah dan yang biru. Yang merah, Sabat itu adalah perayaan buah sulung. Ya. Jadi perayaan buah sulung ya dihitung 49 hari dan kemudian ayat ini disandingkan dengan ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 yaitu Sabat yang ke-7 dihitung 50 hari. Dua ayat ini digandeng. Ya, ingat dulu enggak ada ayat, enggak ada fatsal, tapi ini merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Mereka yang pakai list di atas itu, mereka hanya menghitungnya melalui ayat 15. Saya tunjukkan. Yaitu berkata Sabat itu setelah, yaitu perayaan apa? Perayaan, bukan Sabat itu. Iya, Sabat itu yang dimaksud Sabat itu adalah perayaan roti tidak beragi. Saya bisa lihat, inilah yang selalu diambil sebagai patokan 16 Nisan. Bisa lihat, 16 Nisan. Padahal ayat 15 itu bukan berbicara soal tanggal 16 Nisannya, bukan. Karena ayat ini harus digabung dengan ayat yang ke-16. Ya, ayat 16. Karena ayat 16 itu berkata Sabat yang ke-7. Sabat yang ke-7 itu Sabat apa? Yaitu Sabat mingguan. Dari Sabat mingguan itu dihitung 50 hari. Tapi Sabat itu, yaitu buah sulungnya, itu ditambah 49 hari. Jatuhnya sama, saudara. Jadi ngitungnya itu harus pada hari Sabat mingguan. Ya, jadi setelah Sabat mingguan, besoknya itu adalah perayaan buah sulung. Kalau dihitung dari Sabat mingguan, itu ditambah 50 hari. Tapi kalau dihitung dari perayaan Sabat buah sulung, karena sudah diambil 1 hari besoknya, maka harus ditambah 49 hari. Lah podo wae itu. Bisa lihat. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa kelihatan, ya, dari dua ayat ini, maka kita lihat bahwa ayat 16 itu adalah Sabat yang ke-7, itu Sabat mingguan. Sabat mingguan, saya garis bawah. Sabat ke-7, itu Sabat mingguan. Jadi buah sulung itu selalu jatuhnya hari Minggu, saudara. Iya kan? Dan perayaan Syafuot juga selalu jatuhnya pada hari Minggu. Saya nggak percaya hitungan, saudara. Jatuhnya pada hari Minggu. Ya, jatuhnya selalu hari Minggu. Startnya adalah Minggu. Setelah, maksud saya adalah saat dimulainya perayaan buah sulung yang jatuhnya hari Minggu. Karena setelah kebangkitan Yeshua, ya, setelah kebangkitan daripada Yeshua bangkitnya Sabat. Besoknya perayaan buah sulung. Ya, tapi ingat, karena tidak diakui oleh ahli-ahli Torah, imam-imam besar saat itu, jadi mereka mengubah konsepnya. Ya, mereka mengubah konsepnya. Mereka hanya ambil ayat 15 yang sebetulnya Sabat itu adalah perayaan buah sulung, tapi mereka ambil Sabat itu adalah perayaan roti tidak beragi. Itulah titiknya. Itulah titiknya. Karena mereka menolak Yeshua termasuk kebangkitannya. Mereka menolak sampai hari ini.
Karena itu mereka ambil ayat 15 ini, Sabat itu, yang ayat 15 ya, yang saya kasih warna hitam lebih besar, Sabat itu buat mereka ya, bukan buat kita, buat mereka adalah perayaan roti tidak beragi, 16 Nisan. Karena itu daftar mereka selalu sama tanggalnya, 16 Nisan sampai 5 Sivan. Selalu sama. Ya, selalu sama. Karena mereka menolak Yeshua. Ya. Nah, sedangkan kita menerima Yeshua. Sudut pandang kita adalah Yeshua sebagai penggenapnya. Karena itu ayat 15 ini bagi kita adalah perayaan buah sulung. Nah, kalau sudah hari itu perayaan buah sulung, maka ngitungnya ditambah 49 hari. Tapi kalau ngitungnya dari Sabat mingguan, di mana Yeshua bangkit saat itu hari Sabat, maka ditambah 1 hari, yaitu ditambah 50 hari. Ya, jadi perayaan buah sulung itu selalu jatuh hari Minggu, Shavuot itu selalu jatuh hari Minggu. Saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, hari Minggu itu sama dengan hari pertama atau hari ke-8. Betul ya? Ya betul lah. Hari Minggu, hari Sabtu kan setelah hari ke-7 kan balik lagi. Ya kalau putaran itu jadi hari pertama. Tapi kalau diteruskan ya termasuk hari ke-8. Jadi hari Minggu itu bisa hari ke-1 atau hari ke-8. Tergantung penerapan sudut pandang. Ya, tapi sama. Hari pertama, hari ke-8 ya sama. Nah, angka 8 itu hurufnya adalah huruf Chet. Dan huruf Chet itu adalah piktografnya adalah pagar yang melindungi atau permulaan yang baru. Ya. Kalau permulaan yang baru bisa dilihat di dalam 2 Korintus 5:17. Saya nggak catat ayatnya di sini, mungkin Brother Henok bisa bantu baca. 2 Korintus 5:17. Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Ya, saudara bisa lihat. Jadi di dalam Hamasiah, kita masuk di hari ke-8. Kita menjadi baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Itu 8. Dan 8 itu juga berbicara mengenai eternal. Ya, kalau angka 8 itu saudara tidurkan, itu lambangnya infinite. Ya, tak terhingga. Itu lambangnya adalah 8 yang ditidurkan, infinite. Selama-lamanya. Kekal, itu angka 8. Kekekalan. Jadi kita diperbaharui di dalam kekekalan. Kemudian juga maksudnya dipagari, karena piktograf dari angka huruf Chet, angka 8 ini, ya, gematrianya angka 8, itu artinya pagar atau dipagari atau disembunyikan. Kolose 3 ayat 3. Silakan Brother. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasiah di dalam Elohim. Ya, jadi hidup saudara tersembunyi, dipagari, ada penyertaan khusus, ada perlindungan khusus. Kolose 3 ayat 3. Dan itu adalah angka 8, huruf Chet. Saudara akan dipagari selama saudara ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam saudara. Tadi kita sudah baca, kita sudah mendengar Yohanan pasal yang ke-6. Betul? Engkau di dalam aku di dalam kamu. Ya kan? Dipagari. Dan kita dapat hidup yang kekal. Ini luar biasa, saudara. Jadi hidup kekal itu bukan berjalannya nanti saat manusia itu mati. Tidak. Saat sekarang ini loh. Kita ini sudah masuk dalam hidup yang kekal. Tinggal nunggu tebus tubuh. Tebus rohnya sudah. Tebus tubuhnya nanti ngenteni rapture. Lagi nunggu saat rapture.
Saya bisa lihat. Jadi hidup kekal itu kita sudah mulai sekarang. Sudah dimulai. Saat saudara percaya, beriman kepada Yeshua HaMashiach, menerima baptisan dengan nama yang benar, ya, nama Yahweh, nama Yeshua dan Ruah Yahweh Elohim, dan saudara belajar daftar Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, itulah kehidupan kekal. Dan saudara dilindungi. Yeshua mengatakan tidak ada satu orang atau tidak ada sesuatu pun yang sanggup merebut kamu dari tangan Yeshua HaMashiach. Itu perlindungan. Saya bisa lihat? Ya, jadi huruf C tinggal perlindungan. Di sini kita bisa memahami sedikit kembali ke atas. Ya. Mengapa kita merayakan Shavuot dengan satu perhitungan dari hari Minggu. Dan dari hari Minggu maksudnya saat buah sulung. Ya, saat buah sulung hari Minggu, maka perayaan Shavuot jatuhnya juga hari Minggu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak merayakan Shavuot pada hari Minggu? Berarti mereka kena spirit apa tadi? Spirit penolakan kepada Yeshua HaMashiach. Itulah spirit. Jadi mereka adalah sebetulnya mereka itu labelnya saja, labelnya atau kedoknya saja itu percaya Yahweh dalam Yeshua. Tapi sudut pandangnya mereka tarik sebelum kematian Yeshua. Dan mereka terkontaminasi, tercampur dengan spirit Yahudi, yaitu spirit yang menolak Yeshua HaMashiach. Silahkan saudara pilih mau ikut tudung yang itu atau keluar dari sana. Itu saja. Sudah bisa lihat? Karena mereka mempercayai ya bahwa mereka betul-betul mengikuti pola yang benar dari Yahudi. Ternyata apa yang terjadi? Orang Yahudi, saya sudah katakan, sebagian besar menolak Yeshua. Mereka menolak Yeshua. Tadi saya sudah buktikan ayat-ayatnya. Bahkan lebih mengerikan lagi, mereka menghujat Roh Kudus. Mereka menghujat Ruah Yahweh Elohim. Terbukti sepak terjangnya, ya, dengan statement-statement yang mereka katakan bahwa Yeshua tidak mengajarkan speak in tongue. Berarti mereka sudah mulai masuk di daerah abu-abu yang mengarah kepada penolakan terhadap karya Ruah Yahweh Elohim. Yang jelas, statement itu dikeluarkan oleh onta yang rokokan. Channelnya di sono. Jadi sangat jelas. Ya, spirit apa yang ada di dalam tudung selalu kita bisa melihat dengan kejelasan karena kita melihat dari sudut pandang yang benar dan mereka selalu mengarahkan, ditarik semua sebelum Yeshua HaMashiach mati dan bangkit dan naik ke Syamayim. Saudara perhatikan saja. Dari peristiwa Tisbe Ba'av, mereka rayakan. Saya sudah jelaskan, perayaan Tisbe Ba'av itu adalah perayaan morning. Morning bukan morning pagi ya. Morn itu duka cita. Duka cita karena bait sucinya diruntuhkan oleh Titus. Ya, yang pertama diobrak-abrik oleh Nebukadnezar, yang kedua dihancurin oleh Titus. Sebetulnya kenapa dirayain? Yang itu salah-salah mereka sendiri, karena mereka yang pertama adalah jatuh dalam penyembahan berhala, yang kedua adalah menolak Yeshua. Nah, berarti di dalam tudung ini tersusupi spirit menolak Yeshua, saudara. Wow, mengerikan sekali loh. Ini benar loh, saudara. Ya.
kelihatannya mereka pakai nama Yeshua, pakai nama Yahweh, tetapi sebetulnya ya ada celah-celah di mana setan bekerja. Kalau tidak begitu ya ngapain mereka kok ngerayain Tisbe B'Av? Kok ikut-ikut berkabung karena Israel kehilangan bait suci? Nah, kok jelas kok ternyata karena mereka menolak Yeshua kok. Biarlah darahnya ditimpakan atas kami dan anak-anak kami. Lah kok ikut-ikut berkabung? Lah iya loh saudara, aneh kan? Ikut loh berkabung, bahkan cabang-cabangnya sekalian. Spirit apa yang menyusup? Saudara bisa lihat kan? Ya spirit kita mundur aja sedikit lah. Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena saat pengadilan di Pilatus, mereka meneriakkan, biarlah darahnya tertimpa atas kami dan anak-anak kami. Iya kan? Kami tidak punya raja selain kaisar. Itu kan tadi ngomong gitu, saudara. Kan menolak Yeshua. Ya berarti dalam tudung itu ada spirit menolak Yeshua, saudara. Cuman topengnya doang gitu loh. Topengnya saja yang dia pakai. Ya, percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Topengnya doang gitu loh. Ya, cuman mukanya saja, tapi dalamnya tidak begitu, saudara. Kemudian lihat aja mengenai perayaan buah sulung dan Pentakos. Siapa yang diikutin? Apakah pola yang kita selidikin tadi dengan luar biasa yang dalam Imamat pasal yang ke-23? Atau mereka mengikuti pola daripada perhitungan Omer? Jelas mereka ngikutin perhitungan Omer. Lah kalau mereka perhitungan Omer, ya berarti ya podo sama dengan orang Yahudi saat itu yang berkata sama Pilatus, ini penyesat ini nanti nyatanya 3 hari lagi bangkit loh. Ya, supaya penyesatan ini tidak lebih luas lagi, kamu kasih aku penjaga. Jadi mereka menolak yang namanya peristiwa buah sulung yang digenapi oleh Yeshua saat dia bertemu dengan Miriam, di mana dia berkata, Yeshua berkata, jangan tahan aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Dia tolak itu, saudara. Jelas, kalau dia menerima, pasti Shavuotnya sama dengan kita. Pasti. Karena tidak sama, berarti mereka ikut yang satunya. Yaitu siapa? Yang ikut spirit yang mengatakan Yeshua itu penyesat. Padahal topengnya pakai ngomong apa? Percayalah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi spirit di dalamnya apa? Ngata-ngatain Yeshua itu penyesat. Oh ya gak parah, saudara. Kita bisa lihat, belum lagi soal makan tubuh Yeshua, minum darah Yeshua. Itu pun ya ditolak. Ngakunya nerimanya cuma setahun sekali. Belum lagi nolak praying in tongues, karya daripada Ruah Yahweh Elohim. Termasuk sunat, brit milah. Kacau nggak spirit mereka? Kacau. Nah itu saudara mau kacau atau mau rapture? Itu aja. Bisa terlihat jelas sekarang. Ya. Kalau saudara nggak paham, saudara hanya dimanipulasi. Ya, dimanipulasi dengan faham-faham mereka. Sebetulnya salah mereka. Jelas. Kelihatan kok. Sangat-sangat jelas. Apalagi hari ini. Ya. Sangat-sangat jelas sekali. Jadi, saya tahu jalan yang benar. Pengajaran yang mana yang benar. Ya. Semoga masih ada waktu buat mereka untuk bertobat. Biasanya wangel, saudara. Wangel itu susah, sulit biasanya karena mereka harus mempertahankan ya opini mereka. Sulit, saudara. Sulit sekali. Lepas dari ini, spirit ini. Ya, kedoknya manis banget, saudara. Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi kalau saudara cek lagi secara detail, ada spirit penolakan terhadap Yeshua. Ada spirit mengata-ngatai Yeshua penyesat. Yang mana buktinya?
Ya karena dia merayakan Days of Omer, ya perhitungan Omer. Ya, mereka tidak mengakui bahwa buah sulung itu jatuhnya hari Minggu, tidak mengakui. Ya, ini tidak mengakui, ya mengakui sing mana? Ya, jelas mengakui yang satunya yang mengatakan Yesua penyesat. Berarti dia mengakui kan, secara tidak langsung kan, tapi kan tetap mengakui. Saya nggak mengakui, karena itu tak kasih tahu bahwa Pentakost, Shavuot selalu hari Minggu. Kode-kodenya jelas sekali. Firmannya jelas sekali. Sangat jelas. Saudara clear dalam hal ini. Spirit apa yang ada di dalam mereka. Ya. Nggak gampang ngerombak, karena mereka sudah jadi gurita yang sangat dalam sekali kaki-kakinya. Tapi biarin saja. Fokus kita adalah rapture. Nggak usah digubris, biarin saja. Ya, fokus kita adalah rapture yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Ya, kalau mereka mengata-ngatai, ampuni saja, ambil saja mahkota-mahkotanya. Begitu saja. Nggak usah terlalu repot. Ya kan? Tapi kita sudah bisa melihat roh apa yang menyusup di dalam tudung dan juga di dalam channel onta rokok, onta yang rokokan. Ya, sangat jelas sekali. Belum lagi didukung dengan anak cabangnya dia, mereka. Entah yang di Indonesia Timur kah, entah yang di mana, terserah. Ya kan, terserah. Rata-rata mereka menolak speak intang. Apa mana nek sing ada sing itu. Mana itu namanya pengajaran yang mengatakan kalau ternyata dibuktikan penelitian ini benar bahwa speak intang itu dari voodoo. Itu sisan parah, sisan itu spiritnya. Keputusan di tangan saudara, mau rapture atau ketinggalan karena disusupi dengan spirit-spirit penolakan terhadap Yesua dan spirit-spirit mengatakan Yesua itu penyesat. Keputusan di tangan saudara, tapi buat saya mau tetap penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim sampai saya terangkat masuk dalam rapture beserta semua tim dan semua manusia-manusia Elohim yang ada di pelayanan menorah. Ya, haleluya. Amin. Karena itu, menurut Amin. saudara, perlu nggak untuk baptisan peneguhan? Lihat, kalau saudara merasa, Perlu, Pak. kalau saudara Perlu. Sekali, Pak. kalau saudara Ya, kepingin perlu. disusupi, kalau saudara kepingin disusupi ya saudara ambil tindakan ya enggak perlu. Tapi kalau saudara merasa, waduh bahaya sekali nih spiritnya nih, spirit penghujatan terhadap Yesua nih, spirit kebencian terhadap Yesua, tapi mukanya, topengnya, ya pakai topeng Yahweh dalam Yesua, wah, saudara ambil sendiri ya. Putusan kan saudara bukan lagi balita, bawah 50 tahun, ya kan? Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, jaga-jagalah hari ini. Sebentar lagi kita sudah hampir memasuki dari masa kejatuhan Adam dan Hawa, sudah sangat dekat lagi, sampai 6.000 tahun. Tidak lama lagi rapture, saudara. Ya, tidak lama lagi rapture. Kita sudah masuk dalam 3,5 tahun Shekel Shemitah yang pertama. Jaga-jagalah, hati-hati ya. Saudara bisa perhatikan mau pakai pola Shemitah atau pola Yobel, bedanya cuma setahun, saudara. Bedanya cuma setahun. Yang pasti, Yesua akan menjemput ya 5 gadis yang bijaksana. Pasti. Ya, selama kita ada di dalam posisi 5 gadis yang bijaksana, kita terangkat masuk dalam rapture. Bye. Ya, gak ngurusi ya. Mereka mau nyir-nyir, mau ngomong, mau ini, mau itu, gak percaya speak intang, mau gak percaya mengenai tubuh Yesua, darah Yesua setiap hari, ya kan?
Tidak peduli, rapture, silakan aja mereka merasakan kira-kira apa yang mereka terjadi, yang mereka akan rasakan kalau sampai nggak di rapture. Ya kasihan sih, ya kasihan. Cuman ya apalagi ya sekarang kita kasihan, dan mereka juga nggak merasa kok. Dibenerin aja ya mereka juga tetap kacau balau. Ya, gimana? Ya serahkan saja sama Bapak Yahweh dalam Yeshua. Untung-untung mereka masuk di dalam kategori apa yang terbaik? Kategori apa yang terbaik? Kategori yang terbaik adalah meterai kelima. Meterai kelima. Itu kategori yang terbaik ya untuk manusia bisa diselamatkan kalau sampai tertinggal rapture. Ya, kategori yang belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar yaitu Yeshua, Yod-Shin Waw Ayin. Yeshua bacanya Yeshua bukan Yesus ya. Yod-Shin Waw Ayin Yeshua. Ya. Masuklah dalam pintu yang benar karena Bapak Yahweh mengatakan siapa yang berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan keras hati, masuk di dalam baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Kemudian masuk di dalam belajar Dafar Elohim, pola yang benar. Tinggalkan semua ya, tinggalkan semua perayaan-perayaan pagan ya, menyakiti hati Bapak Yahweh. Sampai setialah sampai masuk di dalam rapture. Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach berkati saudara. Haleluya.